Mantan Menak Yakut hingga Ketua PBNU dicegah ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Holil Qomas untuk bepergian ke luar negeri di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dicegah bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 6 bulan ke depan. Tak hanya Yakut, KPK juga meminta pencegahan ke luar negeri untuk staf sus Yakut dan juga seorang pihak swasta pemilik tur haji dan umroh. Sebelumnya, KPK telah menaikkan status kasus korupsi kuota haji ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FHM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengungkapkan baru mengetahui dari media massa perihal pencegahan dirinya dan 2 orang lain ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Mantan Menteri Agama era Jokowi ini menyebut akan bertanggung jawab mematuhi proses penegakan hukum yang berjalan di KPK. Respons ini disampaikan oleh juru bicara Yakut, Ana Hasbi, melalui pesan tertulis. Gus Yakut menegaskan bahwa keberadaan di Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan demi terungkapnya kebenaran secara transparan dan adil. Gus Yakut berharap seluruh pihak dapat menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka sambil memberikan ruang bagi penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan. Dalam penyidikan perkara ini, KPK menerbitkan sprindik umum. Kalau saya sih nggak masalah yang terlibatnya, saya masalahnya kepala gengnya, kepala mafianya. Misalnya si Yakut, adiknya ketua PBNU kan. Terus Fuad, ya kan. Jadi ini sebenarnya ya bekas Menteri Agama itu musuh Allah. Musuh Allah ya. Musuh Allah. Karena apa? Harusnya tamu-tamu Allah yang akan naik haji secara reguler ya. Benar kan? Iya benar. Diganti menjadi apa tuh tamu khusus. Yang khusus. Iya. Artinya orang-orang kaya. Iya, yang dapat kuota orang-orang kaya. Padahal yang reguler itu sudah menabung bertahun-tahun. Puluhan tahun. Untuk bisa munggah kaji, teko maring umai Allah, dan dihalang-halangi sama Yakut. Artinya apa? Yakut itu musuh Allah, bukan sahabat Nabi, tapi musuh Nabi. Musuh Nabi. Ya kan? Iya. Benar nggak? Betul. Sama kayak saya, gitu kan? Misalnya saya menghalang-halangi orang Katolik untuk beribadah. Mengganti dengan orang-orang yang kaya, saya musuhnya Yesus, gitu kan? Minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini, gitu, seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana
yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Tentu kita semua ingin proses penyidikan dalam perkara ini juga bisa berjalan secara efektif. Terlebih penyelenggaraan haji ini salah satu pelayanan publik ya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tentu ini menjadi skala prioritas KPK. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan haji tentu KPK juga tidak hanya melakukan pendekatan melalui langkah-langkah penindakan, tapi juga KPK melakukan upaya-upaya pencegahan, diantaranya terkait dengan kajian penyelenggaraan haji yang pada 2012 lalu sudah dilakukan oleh KPK dan sudah memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait. Dan saat ini KPK juga masih melakukan kajian kembali terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, terkait dengan kelembagaannya, lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan haji ini. Tidak hanya itu, KPK dengan Kementerian Agama juga dalam beberapa kesempatan melakukan kolaborasi, salah satunya melalui upaya-upaya pendidikan. Di antaranya terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi pada sekolah-sekolah keagamaan ya, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap perjamaahnya, karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Jadi ada dugaan mensrea, karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Selain itu, dua nama tadi itu di penyelidikan sudah diminta klarifikasi belum, Mas? Terus yang kedua, kapan mulai memanggil saksi-saksi dalam penyidikan? Tentu KPK nanti akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi dalam penyidikan ini untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah diberikan oleh para pihak pada tahap penyelidikan, ya, sehingga proses penyidikan ini yang saat ini masih berangkat menggunakan sprindik umum, ya, nantinya KPK kemudian bisa menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya siapa. Sudah diketahui berarti Mas, dua nama tadi di penyelidikan? Karena di penyelidikan sifatnya masih tertutup dan informasi itu dikecualikan, tentu KPK juga belum bisa memberikan update, men-share terkait siapa-siapa saja yang sudah dilakukan permintaan keterangan pada tahap penyelidikan. Namun kami pastikan setiap keterangan dalam proses penyelidikan perkara ini berlangsung secara efektif, pihak-pihak telah memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim, sehingga begitu penyelidikannya sudah lengkap, kemudian ditetapkan untuk naik ke tahap penyidikan dengan sprindik umum. Nah, dalam proses penyidikan inilah penyidik nanti akan mendalami kembali para saksi yang dipanggil, diperiksa untuk melengkapi penyidikan dalam perkara ini. Yakut. Kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tools atau alat ya untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Meskipun kita sudah bubarkan, mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah. Men. Dengar lo kan tahu gue ketua umum DPP pendukung garis keras, mantan dulu dan gue diajarkan memang untuk mendeteksi calon-calon kader ya yang punya potensi besar Nah, iya bener kagak? Kalau dia dulu nih, ya kan, bangga banget kayaknya udah bisa bubarin FPI katanya. Bener kagak lo? Tapi yang gue tahu, jurnalis Washington Post itu sampai bikin tulisan artikel di blognya, ya, bahwa FPI itu selalu terdepan tuh kalau sebenarnya ada bencana di Palu, di Aceh. Bener kagak? Belum yang lain-lain masuk. Nah, padahal FPI itu nggak pernah teriak-teriak NKRI, tapi diamalin sama dia NKRI itu sama dia. Nggak kayak begini dulu teriak-teriak NKRI, giliran banyak KKB di sana kagak mau dia ke sono, takut dari sono. Bener kagak Yang gue tahu dulu itu ya, waktu gue kecil gue lihat emak-emak yang di depan rumah kalau lewat dorong-dorong sepeda sambil nganter dagangin Yakult, tau gak lo? Yakult itu kan bakteri baik Kenapa yang ini kudu jahat Bener kagak Dia bilang dulu,
agama dijadikan sebagai alat. Bener kagak? Sementara dia sendiri gunain agama untuk korupsi kuota haji, men. Bener kagak, men? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan agar mantan Menteri Agama, Menak Yakut Kholil Koumas (YCK) tidak kabur ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sejak Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2025, KPK telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yakut Kholil Koumas dan 2 orang lainnya, yaitu YCK, IAA, dan FHM, terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas, kata Budi kepada wartawan, Selasa pagi, tanggal 12 Agustus tahun 2025. IAA atau Isfa Abidal Aziz adalah staf khusus staf sus Menak Yakut, yang kini menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. IAA sebelumnya menjabat Dewan Pengawas Dewas Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH periode tahun 2022 sampai tahun 2027, namun sudah diberhentikan pada Januari tahun 2025. Sedangkan FHM merupakan swasta. Budi menerangkan, tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan ketiganya di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan, pungkas Budi. Pada Sabtu dini hari, tanggal 9 Agustus tahun 2025, KPK resmi mengumumkan bahwa sejak Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025, KPK sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenak era Yakut Kholil Koumas. Perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenak tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024 ke tahap penyidikan, kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu dini hari, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Dalam perkara ini, KPK menggunakan sangkaan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Sebelumnya, Asep menjelaskan, di dalam pasal 64 ayat 2 UU 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92% untuk kuota reguler, dan 8% untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20.000 kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50%-50%. Tadi ada di UU diatur 92%, 8% gitu kan. Kenapa bisa 50-50 dan lain-lain? Dan prosesnya juga kan itu alur perintah. Dan kemudian juga kan ada aliran dana yang dari pembagian tersebut gitu, kata Asep kepada wartawan, Rabu malam, tanggal 6 Agustus tahun 2025. Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan permintaan terhadap beberapa pihak terkait ketika dalam proses penyelidikan. Pada Kamis, tanggal 7 Agustus tahun 2025, KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama, Menak Yakut Kholil Koumas. Dia diperiksa selama hampir 5 jam. Pada Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025, tim penyelidik telah memeriksa 3 orang, yakni Direktur Jenderal Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah PUK Kemenak Hilman Latif, Sekretaris Jenderal Sekjen Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, DPP Ampuri, Muhammad Farid Al-Jawi, dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia, Kesturi, Asrul Aziz. Pada Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025, tim penyelidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, yakni Rizky Fisa Abadi, Muhammad Agus Syafi, Abdul Muhyi. Ketiganya merupakan pejabat di Kemenak. Pada Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025, tim penyelidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH, Fatlul Imansyah. Tim penyelidik KPK sebelumnya juga telah memeriksa pendakwa Khalid Basalamah pada Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Dia didalami soal